Engkau adalah satu-satunya harapan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami boleh ada di rumah-Mu ya Bapa. Ini semua karena anugerah-Mu yang Tuhan berikan atas setiap kami. Tuhan Yesus, di tengah kondisi seperti sekarang Tuhan, kiranya Tuhan Engkau ajar kami, Engkau mampukan kami untuk kami selalu memandang wajah-Mu. Sebab dengan memandang wajah-Mu ada kekuatan atas setiap kami, ada pertolongan untuk kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kalau kami sebentar akan memuji Engkau, kami akan mengagungkan Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau akan menjamah setiap kami. Kami ingat juga saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang beribadah di rumah. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara kami yang di perjalanan. Kiranya Engkau juga akan melindungi yang ambil bagian Tuhan dalam pelayanan ibadah pagi hari ini. Kami percaya Engkau juga akan menjamah setiap kami. Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Bapa. Kami pulang tidak akan sia-sia, tapi kami pulang boleh dengan sukacita dan damai sejahtera yang selalu ada di dalam hati kami. Bapa di surga, kami serahkan ibadah pagi ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap meninggikan, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala
Saudara, ada sukacita pasti ya. Sukacita yang luar biasa yang senantiasa Tuhan berikan untuk kita. Kalau kita boleh di sini, kita boleh memuji Tuhan. Kita gunakan tenaga kita gunakan pikiran kita untuk fokus memuliakan Tuhan. Yes, ada kuasa di dalam nama Tuhan. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita kuat, iblis yang getar, kalahkan tipu dayanya. Menang kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yes, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis selalu gemetar karena kita ada kuasa Tuhan. Yes, tipu dayanya. Menang kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nyanyikan dengan setiap iman kita, Bapak Ibu Saudara. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Kita pujikan pujian ini dengan penuh semangat. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Dengan imanmu, buat iblis yang getar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, namamu Yesus. Yes, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yang percaya nama Yesus, kita boleh angkat tangan. Katakan nama Yesus. Angkat tangan kita yang tinggi, Bapak Ibu Saudara. Katakan nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Angkat suaramu ya. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, Yesus di atas segalanya. Sekali lagi nama Yesus, Yesus di atas segalanya. Haleluya. Beri kemuliaan yang panjang untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir di tempat ini. Dengan semangat kita masih akan mau memuji Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya. Denganmu Tuhan, kami akan melampaui semuanya. Kami percaya Tuhan, jamahan-Mu luar biasa atas setiap kami. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Pegang hidupku sepenuh jiwaku Tuhan. Tuntun langkahku
Saudara. Luar biasa kuasa Tuhan atas setiap kita. Tuhan akan selalu melindungi kita. Tuhan akan selalu memberkati kita. Kita akan bersungguh-sungguh memuji Tuhan. Kita katakan Yesus adalah Rajaku. Kau adalah kekuatan Tuhan di dalam hidup kami. Dalam hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Haleluya Yesus. Yes. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman-Nya itu adalah kekuatan untuk hidup kita. Setiap hari selalu ada firman yang harus kita baca. Sebab itu adalah bekal kita. Di tengah-tengah kehidupan yang sangat sulit sekarang ini, hanya kekuatan firman yang patut untuk kita selalu andalkan. Kita buka setiap hati kita siapkan hati kita menjadi ladang yang sangat subur, dan biarlah firman itu bisa masuk. Haleluya. Kita pujikan Engkau perisaiku Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan berjalan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita pujikan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tempat-Mu. Kau menjamah setiap kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tempat ini, akan memberikan kekuatan untuk setiap kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dengan kekuatan yang Kau berikan.
saudara. Kita akan bangkit berdiri. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita pujikan pujian ini. Haleluya Yesus. Ku kan berdiri di tengah. Kami tahu Tuhan, kami tidak akan pernah mampu tanpa Engkau Tuhan. Engkau adalah kekuatan untuk setiap kami. Muliakan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan terus bertahan dengan kondisi ini karena kekuatan dari Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber kekuatan untuk kita. Ku kan bertahan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sampai kapanpun, Haleluya. karena Yesus selalu menopang. Mari kita sembah Tuhan. Kita tunduk kepala. Ini hati kami Tuhan, Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu menjamah. Kami perlu jamahan-Mu. Jamah setiap kami. Sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah sia-siakan kalau kita boleh beribadah di sini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai waktu dan tempat kami serahkan ke hamba-Nya. Karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami bersyukur Tuhan, sebab oleh rahmat dan kebaikan-Mu kami boleh ada dan beribadah hari ini. Kami tahu suasana masih di dalam suasana yang mencekam, ada mara bahaya, tapi kami datang menyembah kepadamu. Kami percaya Engkau melihat setiap hati umat-Mu Tuhan, dan Engkau akan bungkus, Engkau akan lingkupi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu takkan dibiarkan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami beribadah, biarlah hati kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu.
Biarlah setiap kami beribadah dengan sungguh dan merendahkan diri kami di hadapan-Mu, memuliakan Allah yang besar, yang melindungi, melingkupi, dan memberi kekuatan kepada kami. Dan kami terus akan berjalan bersama dengan Engkau sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu yang menuntun hidup kami, yang menghibur hidup kami, yang memberi kekuatan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu tertanam di dalam setiap hati kami, dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara yang di gereja, dan tentu yang di rumah juga. Saya percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah di dalam setiap kejadian-kejadian dalam hidup kita. Kita mengalami masa-masa yang harus menjaga diri, masa-masa harus bergantung kepada Tuhan. Masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit. Kemarin ada seorang bapak datang kepada saya, Pak, saya tidak punya pekerjaan. Ya, bisa tolong dapat kerjaan. Saya pikir saya cari kerjaan di mana ya. Kemudian coba saya kenalkan sama beberapa teman. Berdoa Bapak Ibu. Ada orang-orang yang menghadapi kesulitan, tidak bekerja, dan ada orang juga yang menghadapi meja yang kosong. Ya, nah, kita harus berdoa bagi mereka supaya mereka diberi kekuatan. Kita mungkin hari ini lebih beruntung daripada yang lain, tapi bukan berarti kita harus membanggakan diri, tapi terus mendukung satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seperti yang kita lihat di dalam kehidupan ini, bahwa manusia itu membutuhkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tapi apa yang dituntut Tuhan bagi saya dan Anda sebagai orang percaya untuk menjalani kehidupan yang berjalan bersama dengan Dia? Nah, kita akan sama-sama melihatnya di dalam Mika pasal 6. Mika pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Siap, 3, 4. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Sama-sama bilang amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Mika ini menjadi pembelajaran bagi kita semua orang-orang percaya, karena sebuah bagian yang dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu yang paling berkaitan dengan seluruh pernyataan yang ada di dalam Alkitab tentang pertanyaan Allah kepada umatnya, yang ada di ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Ya. Jadi apa yang dituntut Tuhan daripadamu? Ini mewakili semua pertanyaan dalam perjanjian Allah kepada saya dan Anda orang percaya, kepada orang-orang pada zaman itu, orang-orang Israel. Kira-kira apa yang dipikirkan oleh Israel? Bapak Ibu, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 menyatakan yang dipikirkan mereka justru kebalikan. Yang dituntut Tuhan dan apa yang dipikirkan Israel
itu ternyata tidak nyambung. Ya. Jadi mereka berpikir bahwa apa yang dituntut Tuhan itu adalah anak lembu berumur setahun sebagai korban bakaran. Oh, mungkin Tuhan minta anak lembu sebagai korban bakaran. Anak lembu setahun itu masih muda, Bapak Ibu, ya. Anak lembu setahun itu masih bagus badannya, ya, masih muda. Apa itu yang diminta oleh Tuhan? Juga mereka berpikir bahwa oh, mungkin Tuhan minta ribuan domba jantan. Jumlah yang banyak, Bapak Ibu, ribuan domba jantan. Ya. Yang kalau menjadi korban bakarannya harumnya akan tercium di mana-mana. Bapak Ibu pernah makan sate kambing? Sate kambing itu enaknya itu di katanya di gajinya katanya itu yang enak, Bapak Ibu, ya. Padahal itu kolesterolnya tinggi sekali, ya. Jadi yang enak di lemaknya itu, Bapak Ibu, ya. Dan Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, orang Israel berpikir begitu. Kalau banyak, pertama dia berpikir kalau itu adalah muda, bagus, sehat, itu pasti senangi Tuhan. Kalau banyak itu pasti disenangi Tuhan. Mungkin itu yang dituntut Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, juga dikatakan, akan pergikah aku menghadap dia dengan korban bakaran anak lembu, berkenankah kepada kepada puluhan ribu curahan minyak. Saudara dikasih dalam Tuhan, curahan minyak di Israel, Bapak Ibu, ya, banyak macam minyak, ya. Minyak curahan itu untuk untuk pemberkatan, untuk untuk mengurapi dan lain sebagainya. Dan minyak-minyak itu dibuat dengan cara yang tak mudah, Bapak Ibu, ya. Ada berapa buah yang harus dihancurkan, kemudian ditunggu untuk beberapa saat, berapa bulan, bahkan ada yang berapa tahun sebelum diperah, belum diperas, Bapak Ibu, untuk menghasilkan minyak yang terbaik. Apakah ribuan curahan minyak itu yang mungkin diminta oleh Tuhan, ya? Atau bahkan persembahan anak sulung. Aku mungkin selalu banyak salahku, terus kemudian Tuhan menuntut bahwa keluargaku lah yang aku akan persembahkan bagi Tuhan. Saudara, kemudian Mika menjawab pertanyaannya sendiri di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dia bilang, "Wahai manusia, telah aku beritahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut dari Tuhan kepadamu." Ada 3 yang dituntut ternyata, Bapak Ibu. Berlaku adil, kemudian mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara, itu yang dituntut oleh Tuhan. Ketika Mika mengajukan pertanyaan, sebab Mika membawa pesan Tuhan kepada Israel. Ada sesuatu yang dituntut Allah daripadamu, hai Israel. Mereka pikir itu semua lembu jantan, minyak curahan, domba yang ribuan. Bahkan mungkin Allah itu minta keluarga kita untuk dikorbankan dan dipersembahkan karena dosa. Ternyata tidak. Tuhan menuntut 3 hal ini yang kita akan lihat bersama-sama. Ini jawaban Tuhan kepada Israel. Dan ini juga jawaban untuk gereja saat ini. Hal ini harus ada. Ini menjadi tuntutan Tuhan bagi saya dan Anda. Tuhan menuntut saya dan Anda untuk melakukan hal yang sama. Coba kita lihat satu persatu. Apa yang dituntut Tuhan dari Israel? Yang pertama adalah berlaku adil. Berlaku adil. Coba kita lihat di Zakaria pasal 7 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Zakaria pasal 7 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Zakaria bunyinya.
Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini yang dituntut oleh Allah. Mereka diminta berlaku adil. Apa itu berlaku adil? Apakah saya dan Anda diangkat menjadi hakim untuk berlaku adil? Bukan. Kita semua mempunyai tuntutan yang sama, yaitu berlaku adil. Ada orang yang berkata bahwa aku mengasihi Allah, tapi dia tidak mengasihi manusia. Itu tidak adil. Berlaku adil adalah sebagaimana engkau mengasihi Tuhan Allahmu, demikian engkau juga mengasihi sesamamu dengan sungguh. Berlaku adil adalah kalau engkau mencintai Allahmu, engkau mencintai segala pikirannya, segala perintahnya, segala keinginannya. Itu berlaku adil. Banyak orang yang tidak berlaku adil di dalam kehidupan. Mereka bahkan disebut oleh Zakaria merancang kejahatan dalam hatinya satu dengan yang lain. Dan itu tidak disenangi oleh Allah. Allah menuntut di dalam persekutuan kita. Allah menuntut di dalam kehidupan percaya kita untuk berlaku adil. Kalau saya tanya sekarang Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, apakah kita mencintai Tuhan? Tentu kita menjawab, ya, saya mencintai Tuhan. Apa buktinya? Buktinya saya datang beribadah kok. Apakah ini tidak menjadi bukti bahwa saya mencintai Tuhan? Tetapi pertanyaan selanjutnya, apakah engkau mencintai saudaramu? Apakah engkau mencintai mereka sama seperti engkau mencintai dirimu sendiri? Sama seperti engkau mencintai Tuhan Allahmu? Ini menjadi pertanyaan, sebab banyak orang percaya yang tidak bisa berdamai dengan dirinya dan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih kami, dalam semua konseling yang saya jalani Bapak Ibu, yang terjadi adalah banyak orang menyimpan akar kepahitan di dalam hati. Itu yang disebut dengan berlaku adil. Kalau engkau mencintai Tuhan Allahmu, engkau harus mencintai pekerjaan-pekerjaannya. Kalau engkau mencintai Tuhan Allahmu, engkau harus menuruti segala perintah-perintahnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang kita manusia tidak pernah lepas daripada namanya pelanggaran dan kesalahan. Tapi menyimpan pelanggaran dan kesalahan itu menjadikan kita manusia yang tidak adil. Zakaria bilang, jangan kau menindas, jangan engkau menghakimi, dan jangan merancangkan kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang ada disebut dengan janda dan anak yatim. Tetapi kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita dengan baik, bagaimana kita bisa mengasihi janda dan yatim lebih baik lagi dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan jadikan janda ada janda nih, janda tua mesti ya. Jangan jadikan anak yatim sebagai objek kita Bapak Ibu. Nah, itu tidak baik, itu tidak adil. Kita merasa bahwa untuk menghapus dosa kita perlu korban. Korban apa? Kasih makan anak yatim supaya hapus dosamu. Itu engkau menjadikan orang-orang anak yatim itu menjadi objek. Jadi kita harus datang kepada anak yatim, kasih makan mereka, baru dosamu dihapus. Tidak. Tuhan bilang berlaku adil adalah berlaku seperti engkau mencintai Allahmu, cintailah sesamamu dengan sungguh. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada tidak kepahitan di dalam hatimu yang kau simpan? Tuhan menuntutnya berlaku adil. Kalau engkau cinta saya, kau harus meninggalkan. Ya, berapa minggu ini ada konseling pranikah. Saya bilang sama mereka satu dengan lain, buka matamu lebar-lebar. Lihat pasanganmu dengan sungguh.
Kalau engkau sudah menikah, tutup matamu serapat-rapatnya. Sebab pasanganmu pasti tidak sempurna. Tapi sekarang, sebelum pemberkatan dilaksanakan, buka matamu lebar-lebar, lihat kelemahannya. Begitu engkau melihat kelemahannya, coba engkau tanya kepada dirimu, apakah engkau bisa menerima kelemahannya? Dan waktu dia menunjukkan, Pak, lemahnya dia di sini, dan saya tidak senang dia begini, saya tidak senang dia begitu, saya tidak senang dia lakukan ini, lakukan itu. Kemudian pasangannya saya tanya, dia tidak senang kamu begitu. Kira-kira kamu mau rubah apa enggak? Supaya dia senang. Sudah dikasih dalam Tuhan. Ya, mau enggak berkorban? Mau enggak berkorban demi cinta, demi menyenangkan hatinya? Demi cinta, saya mau. Saya mau berubah. Ya, saya mau berubah. Sudah dikasih dalam Tuhan, lihatlah. Demi cintamu kepada Tuhan, maukah engkau melepaskan pengampunan? Maukah engkau melepaskan penindasanmu? Keadilan tidak ada di dalam hidup kita. Ketika kita datang kepada Tuhan berdoa dan memohon agar engkau diberkati, sedangkan hatimu penuh dengan amarah dan ingin membalas. Sudah dikasih dalam Tuhan. Siapa kita manusia yang kadang-kadang kalau sudah terluka bisa begitu ganas, Bapak Ibu. Tak peduli dia pendeta, karena saya menemukan berapa teman pendeta juga melakukan. Saya pikir kita harus merenungkan baik-baik firman Tuhan. Apa yang dituntut Tuhan dari Israel adalah berlaku adil. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat 23 sampai 24 dituliskan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Saya pikir tidak perlu teologi yang tinggi, teologi yang jelimet untuk menjelaskan hal ini, Bapak Ibu. Yang Tuhan inginkan, yang menuntut kepada kita pada pagi hari ini, berlaku adil. Sebab Tuhan pernah mengajarkan doa, ampuni aku yang bersalah seperti aku mengampuni mereka yang bersalah. Bukan begitu? Bukit yang dimana Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, sehingga disebut dengan doa di bukit. Doa Bapa kami. Saudara, kalau kita mohon pengampunan dari Tuhan, baiklah kita juga mau mengampuni. Sulit, banyak orang yang bilang sulit, tetapi yang digaris bawahi sulit itu, sehingga betul-betul mereka tidak mau melakukan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika saya bertanya, kamu mau berubah demi cinta enggak? Demi cinta aku mau berubah, supaya aku mendapatkan pasanganku bahagia. Saudara mau enggak melakukannya demi Tuhan? Harusnya hari ini kita bilang, demi Tuhan yang hidup, yang sudah memberkati aku mau melakukannya. Saudara, begitu banyak orang Kristen yang hidup di dalam kepahitannya. Padahal dia tahu bahwa orang Kristen tidak boleh hidup di dalam kepahitan. Dan kepahitan itu akan merenggut sukacitanya. Nah, sukacita itu akan membuat kita tidak bahagia. Bapak Ibu, kemarin saya ngomong sama pemuda-pemudi, beribadalah dengan sungguh, aku memberi kesempatan kepada kalian semua untuk melayani tahun ini. Lakukan sebaik-baiknya. Mungkin tidak ada sesuatu yang saya akan larang dari kalian untuk melakukan ide-ide, kecuali ide-ide itu melanggar firman Tuhan. Saya bilang lakukanlah sebaik-baiknya. Dengan apa? Saya ingin kalian bahagia melakukannya. Saya ingin tidak ada yang mengurung semua ide-idemu. Kadang-kadang kita meremehkan dan merendahkan anak muda, ya. Hari ini saya memberi kesempatan besar kepada mereka untuk melakukannya. Saya bilang jangan malu ya, jangan takut ya. Kalau malu, kalau takut, ngomong sama ketuanya atau ngomong sama Pak Gem, ya, nanti dicarikan solusi. Yang penting Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita semua bahagia.
Tapi kebahagiaan itu muncul bukan dari orang lain. Harusnya kebahagiaan itu muncul dari dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kemarin malam-malam ya, hujan-hujan begitu, ke satu toko, kemudian lihat itu ada anggur white ya. Bukan saya mau beli terus saya mau minum ya. Saya tanya sama tantenya, tante ini berapa harganya? Mahal nih Pak, ini ratusan ribu ya. Terus saya bilang sama Bugem, beli ini ya, nanti Paskah pakai ini ya. Larang lebih, gak apa-apa ya. Oh, toh kita ini saudara kan, pakai aja sama-sama ya. Dulu waktu saya dari Israel itu beli anggur kana itu, semuanya minum ya, rasanya enak maknyes ya, regone larang. Terus saya tanya sama tantenya, saya tanya tante, ini ada gereja yang beli kayak beginian untuk perjamuan kudus enggak? Bangkrutnya, gitu ngomongnya. Oh bangkrut, gereja lain bangkrut, kita enggak bangkrut, amin. Jadi kita beli ya, kasih tahu siapkan uangnya. Wine yang terbagus untuk perjamuan kudus gitu. Paskah setahun sekali aja lo ya. Gak bisa cukup 1 botol bi, 2 botol, gak apa-apa lah ya. Yang penting jemaat itu seneng. Saya itu gitu Bapak Ibu ya. Sing penting seneng. Nih besok itu Imlek kan sudah siap semua. Siap apanya? Angpau nih. Angpau nih rodok akeh sing satusan ya. Sakno jemaati. Gak taitan lalu, gak usah akeno titik gitu ya. Bennya apa toh? Ben jemaati seneng. Itu duit 1 seneng gak? Halo? Oh gak ada yang ngomong, 2.000 kabeh wis. Sudah dikasih dalam Tuhan. Kadang-kadang sebagai gembala ingin menyenangkan domba-domba. Saudara Paulus bilang apa? Aku begitu mencintai dan mengasihi kau jemaat. Tidakkah aku juga harus dikasih dan dicintai? Saudara berlaku adil. Jangan hanya kepada Tuhan kau mencintai, rajin beribadah, tapi hatimu dipenuhkan dengan kepahitan. Jangan hanya kepada pendeta saja engkau cinta, tetapi sama sesamamu kau begitu dongkol, kau begitu sakit hati, kau begitu membenci. Firman Tuhan bilang, tinggalkan persembahanmu dulu, berdamai dengan dia, baru datang kepadaku. Apakah engkau sudah bersikap adil pada pagi hari ini? Sebab Mika bilang, inilah tuntutan Allah. Yang pertama adalah berlaku adil. Yang kedua apa tuntutannya? Ya, Mika juga bilang, yang kedua adalah mencintai kesetiaan. Ini artinya apa? Berbelas kasihan. Di dalam Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19, coba dilihat baik-baik. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melempar segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Ini berarti itu menunjukkan kehangatan hati yang penuh kasih manusia, penuh belas kasihan. Saudara, dia tidak hanya memperlakukan orang lain dengan adil, tetapi Allah ingin menunjukkan belas kasihan saat kita berada di dalam posisi yang bisa menindas. Bapak Ibu, pernah enggak mendapatkan penindasan dari orang? Waktu kita kecil, waktu kita lemah, waktu kita tidak dapat apa-apa, ada orang menindas. Tapi waktu diberikan berkat, diberikan kedudukan,
diberikan kekuasaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah kita akan balas menindas? Tuhan bilang jangan. Aku berikan berkat supaya apa? Supaya engkau punya belas kasihan. Ya. Kadang-kadang orang Kristen itu begitu Bapak Ibu. Dimanfaatkan oleh orang lain. Makanya saya ini kadang-kadang membantu orang, kemudian saya bilang sama dia, saya tidak mau dimanfaatkan loh ya. Saya ingin membantu Anda, tapi jangan manfaatkan saya. Terus terang ngomong di depan ya. Kadang ada yang datang begitu minta tolong, Pak, minta tolong ini karena kesulitan ini. Saya bilang, oke, saya akan tolong. Tapi jangan Apa maksud memanfaatkan? Anda datang ke sini, beribadah ke sini hanya butuh saja. Sesudah Anda mendapatkan apa dari saya, Anda tidak ada beribadah lagi. Itu namanya memanfaatkan. Ya, saya itu mencintai dan berbelas kasihan ya. Sehingga kadang-kadang kita juga begitu Bapak Ibu ya. Lihat orang itu gampang kasihan gitu. Di TV saya lihat ada seorang bapak tua gitu ya. Minta-minta Bapak Ibu. Jalan di perapatan minta, dapat 2.000, dapat 1.000 ya. Kumpul ya. Setelah selesai berapa jam gitu, panas terik gitu berapa jam, kemudian dia ke belakang sebuah warung Bapak Ibu. Nah, diikuti oleh orang-orang Bapak Ibu. Ternyata di belakang warung itu ada mobil. Mobilnya dia Bapak Ibu. Mobilnya dia. Dan luar biasanya lagi, itu bukan hanya mobilnya dia, tapi ada sopirnya yang nunggu sana. Jadi pengemis ini punya mobil, punya sopir Bapak Ibu. Ya, pengemis ini sehari ditanya bisa dapat berapa? Ya sehari kalau mau ini apa namanya sungguh-sungguh ya bisa 1 juta 2 juta. Ih, 1 juta 2 juta sehari Bapak Ibu. 1 juta 2 juta satu hari. Kalau ini apa namanya dekat-dekat hari raya begitu katanya bisa sampai 5 juta. Bayangkan Bapak Ibu, 1 bulan berapa itu ya kalau dia setiap hari gitu ya. Kenapa orang kasihan? Bagaimana dengan orang Kristen, punya belas kasihan enggak? Walaupun kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang belas kasihan itu. Mika bilang apa? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang mengampuni, Allah yang memberi kehangatan, Allah yang berlaku adil kepada engkau. Sekaligus aku menunjukkan kepadamu hati yang penuh belas kasihan. Salah satu alasan mereka mencintai belas kasihan adalah karena Tuhan sendiri senang menunjukkan belas kasihannya. Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19 itu. Tuhan sendiri menunjukkan belas kasihan kita. Saudara, kalau bertemu dengan seseorang yang tidak percaya itu, timbullah belas kasihan. Sakno ya, neraka lo tempatnya. Kasihan ya. Yang ngomong coba tentang keselamatan, ngomong tentang ayo aja. Saudara, ada orang begitu pasif sekali. Apakah kita tidak punya belas kasihan untuk membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan? Tunjukkanlah belas kasihan, karena itulah yang dituntut Tuhan di dalam kehidupan saya dan Anda. Bahkan ditulis di dalam Matius pasal 12 ayat 7 dikatakan, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Saudara, berapa kali mulut ini berkata sesuatu, menghakimi dan menghukum orang tanpa tahu dia salah apa benar. Mulut ini sudah cepat-cepat bilang, ndak nyangka ya, ndak nyangka ya, ndak nyangka. Itu sudah nyangka Bapak Ibu ya, betul enggak? Mari Tuhan menuntut saya dan Anda untuk mencintai kesetiaan dan penuh belas kasihan. Itu yang dituntut Allah kepada Israel dan kepada gereja Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu,
Apa yang dituntut Tuhan dari Israel? Yang ketiga adalah hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Dia menuntut kesetiaan. Dia menuntut berlaku adil, belas kasihan. Yang ketiga, melalui Mika menjawab pertanyaan itu langsung, bahwa yang dituntut Allah hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Yesaya pasal 57 ayat yang ke-15. Yesaya pasal 57 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Saudara, orang yang remuk dan rendah hati itu menjadi satu bagian yang membuat Allah itu peduli. Banyak orang yang remuk tapi tidak rendah hati. Begitu hatinya remuk, malah tinggi hati, merasa bahwa aku punya segala sesuatu, aku punya potensi untuk bisa menyembuhkan segala keremukan. Ya ke dukun lah, ya ke orang pinter lah, ya cari hal-hal yang lain, tidak rendah hati, maka dia akan remuk dan betul-betul hancur lebur. Yesaya pasal 57 ayat 15 ini mengajarkan supaya kita hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Bukan hanya waktu kita remuk, tapi waktu kita keberkatan, kita harus hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Sekarang ini apa sih yang bisa kita sombongkan Bapak Ibu dalam hidup kita? Coba, apa yang kita bisa sombongkan? Tadi yang saya ceritakan, Bapak itu datang kepada saya, Pak, saya cari pekerjaan. Lama ndak datang ya. Kemana? Bagaimana kabarnya ibu? Ibu baru saja meninggal. Baru saja meninggal Bapak Ibu. Sakit apa? Sakit lambung. Saya tidak mau tanya lagi apa corona apa bukan. Ya, sudah dikasih dalam Tuhan. Rasanya begitu mudah ya manusia itu meninggal ya. Kita ini rentan, hidup mati manusia itu bergantung bukan kepada manusia lain, tapi kepada Allah. Ya. Oleh karena itu, kepada siapa lagi kita mau nyantol no urip gitu ya? Gantungkan hidup kita. Kepada siapa lagi? Kalau kemarin kita dengar masih tidak apa-apa, hari ini sudah tiada. Ya memang cukup banyak ya yang kena corona. Di grup WA saya teman-teman teman-teman sekolah Bapak Ibu, ada 5-6 orang yang sudah tiada kena corona Bapak Ibu. Saya merenung betapa mudahnya manusia itu mati ya. Kemudian apa yang kita harus banggakan di dalam kehidupan ini? Apakah pencapaian kita? Apakah kedudukan kita? Apakah harta benda kita? Saudara, teman-teman saya meninggal itu semuanya bukan orang miskin loh Bapak Ibu. Ya. Bahkan ada yang manajer loh Bapak Ibu. Bahkan kita juga tahu ada dokter loh yang meninggal. Sudah dikasih dalam Tuhan. Sekarang kita harus sadar diri Bapak Ibu. Dalam kondisi seperti ini, Tuhan memberi sebuah pelajaran bahwa ada sesuatu yang Dia tuntut di dalam hidup kita, yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Betapa bersyukurnya kita bisa datang beribadah. Betapa bersyukurnya kita masih diberi kuat sehat. Ya enggak? Sampai kapan?
Sebab ada temen yang bilang, ya kadang-kadang berita itu simpang siur ya. Kalau Anda mau supaya bebas corona, Bapak Ibu, saya mendapat WA obat untuk corona itu dari Blimbing Wuluh, obat cacing, macem-macem kabeh. Lebih pintar dari dokter semuanya, Bapak Ibu. Di grup-grup itu dibaca. Sama istri saya gitu ya, di-share lagi ya. Kamu sudah tahu kebenarannya? Belum tahu lah, pokoknya baik kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bukan dokter, sok dokter, ngomong sarser, betul enggak? Iku bener apa enggak? Ombe obat cacing bisa ngilangkan corona enggak? Bener apa enggak? Saya juga enggak tahu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk obat corona macem-macem. Dari katanya ngemut loh Bapak Ibu, ngemut kayu jati itu bisa corona loh Pak. Atau setiap pagi pakai air panas, kasihkan minyak kemudian dihisap. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, wong Indonesia iku pinter, penemu obat corona kabeh Bapak Ibu. Tapi sing mati di Indonesia yo akeh. Saudara dikasih Tuhan, kita ini mau bergantung kepada siapa? Ya, mau bergantung kepada obat. Dan saya lanjutkan tadi, teman saya bilang apa? Cepat atau lambat, kita akan kena corona. Mungkin kenanya karena kita disuntik dengan vaksin, karena vaksin itu memasukkan virus corona ke dalam tubuh kita, tapi virus yang sudah dimatikan, dilemahkan ya, supaya imun kita kekebalan kita dapat mengenali virus itu. Tapi ada yang bilang lagi, kalau sudah kekebalan dimasukkan, kemudian sudah disuntik, sudah kebal? Enggak, karena ada wali kota yang baru disuntik, kena corona lagi. Kok bisa ya? Oh, karena imunnya belum selesai. Ada yang bilang corona itu bermutasi gen itu. Sudah ini dikenali, nanti gen yang lain tidak dikenali lagi karena sudah bermutasi, sudah berubah. Aduh, semua berita itu betul-betul menakutkan, betul enggak? Apalagi kita orang-orang tua, ya, orang yang punya penyakit bawaan katanya, ya toh, itu yang membuat meninggal kan? So, hiduplah dalam ketakutan setiap hari. Ya, sampai kemana-mana tidak berani Bapak Ibu. Ya, ke gereja tidak pernah ke gereja. Tante, kangen loh tante. Iya, tante tidak berani ke gereja. Besok ketemu di mall. Tidak berani ke gereja, tapi berani ke mall. Loh, kok tante ke mall? Soalnya belanjaan di rumah kalau tidak keluar-keluar ya, makan apa? Saudara ya. Oh, daya tanya sama jiwanya ya. Kalau ndak ke gereja itu jiwaku mangan opo? Ndak apa-apa jiwa mati tapi tubuh hidup. Bagi mereka begitu. Sudah dikasih Tuhan. Lihatlah bahwa hidup kita adalah hidup yang membutuhkan Allah. Siapa yang menentukan hidup matimu? Allah bukan? Semua kita tahu. Apalagi kita orang percaya. Tapi banyak orang yang tidak mau bergantung kepada Allah. Justru hidupnya bergantung kepada manusia. Saudara dikasih dalam Tuhan, coba kita lihat dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Begini bunyi firman Tuhan, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Berlaku adil dan punya belas kasihan. Percayalah firman Tuhan memang, aku akan mengingat engkau. Namamu ada di dalam hatiku. Dosamu kubuang ke dalam tubir laut. Engkau akan kuangkat. Engkau akan mengalamiku. Engkau akan disertai oleh Tuhan. Saudara, urip pisan iku kudu seneng. Setuju enggak? Urip pisan itu kudu seneng. Hidup sekali ini
Kalau Anda tidak bahagia, sorrow uripmu. Makanya saya selalu ingin mendengungkan kepada jemaat, ayo bahagia. Caranya gimana? Buang kepahitan. Ojo gelem, sorrow uripmu. Buang semua akar pahit. Ya. Kedua, setia kepada Tuhan, jalan sama Tuhan. Firman Tuhan bilang kalau jalan sama Tuhan, hatiku tenang. Kalau hati tenang, Isa senang, Isa bahagia. Bahagia bukan banyak duit. Ya, ngombe kopi ya Isa bahagia kok. Betul gak? Sudah dikasih dalam Tuhan. Oleh karena itu saya ingin kita bahagia. Kalau kita bahagia, hidup sekali ini bahagia. Betapa bahagianya Bapak Ibu. Setuju gak? Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita bahagia. Caranya gimana? Hiduplah bersama dengan Tuhan. Hiduplah dengan penuh perdamaian dengan diri kita. Hiduplah dengan perdamaian dengan sesama kita. Maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan itu. Dan engkau akan berdiri dengan bahagia. Engkau berjalan dengan bahagia. Engkau melihat keturunanmu dengan bahagia. Hiduplah bergantung kepada Tuhan. Karena bukan manusia yang menentukan hidup. Karena bukan manusia yang menentukan mati dan hidup. Kalau engkau bersama dengan Tuhan, ada bahagia. Itulah hidup Bapak Ibu. Hidup yang bahagia. Aku bahagia dengan hidup. Dan orang yang bahagia, imunnya jadi meningkat. Orang yang bahagia jadi sehat. Ya, hati yang gembira adalah obat. Setuju enggak? Oleh karena itu, yuk kita bahagia sama-sama. Caranya gimana? Percayakan semua kepada Tuhan. Gak usah mikir Pak. Gus Dur ditanya gini Bapak Ibu ya. Saya ini lucu juga Gus Dur ya. Gus Dur ditanya, ya apa namanya, lek kowe gak bisa mikir, gak usah dipikir no. Lek kowe gak roh, ojo dipikir no. Ya. Loh tapi wis roh. Lek wis roh nyapa mbok pikir no. Loh, jadi gak usah mikir katanya. Enggak ya, kita juga pasti punya mikir sesuatu karena diberi hikmat untuk mikir ya. Ya, diberi hikmat untuk mikir. Tapi jangan sampai kita berhenti kemudian khawatir dengan pikiran kita. Ketika hidup khawatir, maka sukacitamu mulai dirongrong. Yang Tuhan bilang jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai, tidak usah khawatir. Kenapa tidak bisa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Bapak Ibu, katakan di dalam hatimu yang paling dalam, amin Tuhan. Dan lakukanlah. Tuntutan Tuhan ini sederhana bukan? Belas kasihan, kesetiaan, dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tutup Alkitab kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih kemurahan. Salib-Mu sudah didirikan bagi kami Tuhan untuk menyelamatkan hidup kami. Biarlah kami bergantung dan merendahkan diri kami di hadapan salib itu Tuhan. Supaya apa yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Supaya beban-beban kehidupan kami dilepaskan olehnya. Kami boleh berjalan dengan mengangkat kepala kami, memandang kepada sorga yang mulia, yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan perlengkapi kami dengan kuasa yang besar dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Buka rotimu dengan sungguh, dengan cinta kepada Tuhan, dan berlakulah adil dengan mencintai sesamamu. Berdamailah dengan dirimu. Hari ini kau menghadap tahta Allah, kau berada di bawah salib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan rotimu, angkat lebih tinggi dari kepala. Terima kasih ya Tuhanku. Dengan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman. Aku mencintaimu Tuhan dan mencintai sesamaku lebih sungguh, dalam nama Yesus. Persiapkan anggurmu pelan-pelan, tidak usah terburu-buru. Tetap jaga hatimu dan angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita. Dengar baik firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya, berserah kepada Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan dan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah semua persembahan berkenan di hadapan Tuhan. Kuduskan Tuhan setiap tangan yang memberi, setiap hati yang memberi. Bubuhkan dengan cinta kasih pekerjaan Tuhan, dan biarlah mereka memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang di rumah yang ingin memberikan persembahan, silakan di rekening 033 194 3001, rekening persepuluhan di 033 8888 191, semua atas nama GBT Kristus Pengasih ya. Semua yang dinyatakan Tuhan Yesus memberkati. Dan kasih Tuhan, karena ini minggu pertama, kita nanti pulangnya pelan-pelan akan memberikan korban terbuka ya. Pulang sebelumkan korban terbuka dan pulang ya, hati-hati jalan. Minggu depan kita ada nuansa Imlek Bapak Ibu. Nah ini itu Bapak Ibu, dress code-nya minggu depan nuansanya merah. Nah Bapak Ibu bisa pakai baju merah ya. Kemudian pokoknya nuansanya mau pakai mandarinan boleh ya. Nuansanya Imlek. Sesuai suasananya, kita ibadah juga senang ya. Jadi besok minggu pagi dan sore jam 6, jam setengah 5 sore ibadah pertama dan kedua semuanya nuansa Imlek. Haleluya. Bapa di surga, berkati kami dengan kasih. Penuhkanlah kami dengan kasih.
bilang kami cinta kepadamu dengan segenap hati, itu artinya kami juga harus mencintai keluarga kami mencintai saudara-saudara kami, bahkan mencintai musuh-musuh kami, supaya kami berlaku adil, penuh belas kasihan, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa bahagianya hidup yang terlepas dari segala beban. Kami berjalan dengan kelegaan dan sukacita sorgawi. Melihat umat-Mu yang hari ini beribadah, berkati kehidupan mereka. Lihatlah satu persatu hati dan tantangan hidup yang mereka sedang hadapi. Biarlah mereka berjalan dengan terang firman-Mu dan tidak terangkuh. Apabila jatuh, tak akan tergeletak, sebab Tuhan yang memegang dan mengangkat kembali. Tuhan Yesus, urapi kami semua, lingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu dari segala mara bahaya sakit penyakit. Dimanapun kami berada, orang-orang tua, anak-anak kecil, bahkan pemuda-pemudi-Mu Tuhan, semua Engkau lingkupi Tuhan. Biarlah hamba-Mu berdoa dengan sungguh hati hari ini Tuhan, untuk umat-Mu Tuhan. Mereka berada di dalam keberkatan dan perlindungan dari Tuhan. Mereka adalah domba-domba yang Kau kasihi. Mereka adalah anak-anak ketembusan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan pelihara. Sebab burung pipit di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di ladang Tuhan hiasi. Kami adalah anak ketembusan yang dikasih, pasti dipelihara lebih daripada burung pipit, lebih daripada bunga bakung. Pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Usaha-usaha yang kami kerjakan, bahkan mereka yang belum mendapat pekerjaan sekalipun, yang kehilangan pekerjaan sekalipun, Tuhan tolong, Tuhan berkati dengan cara yang ajaib yang Tuhan kerjakan, sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang ajaib. Anak-anak, keluarga Tuhan berkati, lindungi dan lingkupi sekolah mereka, pekerjaan mereka, masa depan kehidupan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan kasih kemurahan. Kami serahkan juga anak Amora ke dalam tangan kasih kemurahan. Kami serahkan agar Tuhan terus memberkati anak ini Tuhan. Kami serahkan juga Ibu Agustin Tuhan, terus Tuhan lingkupi dan Tuhan memberi kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Wina, putranya Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah putra dan orang tuanya ini Tuhan, supaya mereka boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka dan mereka terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Pak Yolan sebagai dokter yang terus berhadapan dengan virus ini Tuhan. Lindungi dia, istri dan keluarganya. Pak Aris, mereka adalah garda terdepan Tuhan. Kami juga serahkan Bu Erni. Kami serahkan juga teman-teman kami semua yang menjadi garda terdepan untuk melawan virus ini. Tolong mereka Tuhan. Bahkan kami semua, biarlah kami semua ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membutuhkan urapan-Mu Tuhan, supaya kami pergi dan diutus kepada bangsa-bangsa, menyampaikan kabar sukacita, berbelas kasihan kepada orang-orang. Dan biarlah urapan-Mu memberi kekuatan kepada kami, kesanggupan untuk melakukannya dan mencintai Kau dengan segenap hati. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Tuhan Yesus, kami siap diutus. Kami siap pergi Tuhan, menjadi pelayan-pelayan setia di mana saja kami berada. Di mana kaki berjejak, kami diberkati di sana dan kami menjadi berkat di sana. Tolonglah umat-Mu, anak-anak-Mu, biarlah mereka pergi menjadi utusan-utusan-Mu yang boleh memancarkan kasih setia-Mu, terang firman-Mu di mana saja mereka berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa berkat yang besar. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang kemurahan dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus melingkupi, melindungi,
mencerahkan engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya.